Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam perkuliahan kelas online untuk program studi pendidikan agama Islam IAI Al-Qolam. Ini adalah mata kuliah PTK. Pada pertemuan yang ketiga ini, sesuai dengan RPS yang sudah saya bagikan kepada teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan PTK yang meliputi pertama menentukan permasalahan atau fokus penelitian, kemudian bagaimana prosedur pengumpulan data, analisis data, dan nanti akan dilengkapi sedikit tentang penafsiran data yang sudah dikumpulkan. Oke, kita lanjutkan. Menentukan permasalahan atau fokus penelitian dalam PTK. Untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian dalam PTK, ilmuwan yang bernama Hopkins ini membantu observer untuk menentukan permasalahan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, jadi seorang guru nanti harus menjawab pertama pertanyaan apa yang sedang terjadi. Apakah yang sedang berlangsung mengandung permasalahan? Kemudian, apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya? Kemudian, saya ingin memperbaiki permasalahan itu dengan cara bagaimana? Dia ada komitmen di situ. Kemudian, saya memiliki gagasan yang ingin saya cobakan di kelas. Jadi, seorang guru nanti akan berpikir, kemudian dia menemukan sebuah gagasan. Oh, saya akan menggunakan metode ini. Kemudian apa yang dapat saya lakukan dengan gagasan tersebut? Jadi menguji cobakan dengan prosedur, tentunya dengan prosedur pada metode yang digunakan. Misalnya metode pembelajaran Jigsaw, prosedurnya bagaimana? Itu maksudnya. Jadi jika Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan di atas dan ada peluang permasalahan, jadi memang betul-betul ada permasalahan, serta ada gagasan dan lain sebagainya, jadi ada gagasan dan Anda memiliki dorongan yang kuat untuk menyelesaikan masalah itu dengan gagasan yang Anda miliki, maka itu berarti Anda sudah bisa menemukan permasalahan dan fokusnya. Selanjutnya, setelah permasalahan dan fokus masalah sudah ditemukan, lakukanlah identifikasi masalah. Kemudian lakukanlah analisa masalah. Kemudian baru membuat rumusan masalahnya. Bagaimana sih identifikasi masalah itu? Anda bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Atau menjawabnya. Apakah orang lain merasakan masalah yang sama? Jadi sama coba identifikasi guru-guru yang lain atau siswa-siswanya. Kemudian, apakah Anda merasa kepanikan, resah dengan masalah tersebut? Oh ya betul, gimana nih kok nilainya selalu anjlok? Apakah semakin terdorong untuk mencari solusi? Wah, ini harus ada solusinya ini untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian, apakah dengan gagasan itu bisa memperbaikinya? Nah, di sini adanya anggapan-anggapan nanti kemungkinan besar dengan metode yang Anda gunakan dalam BTK itu bisa mengatasi masalah tersebut, menjadi solusi. Biasanya kalau dalam penelitian kuantitatif ini disebut hipotesa. Jadi ada kemungkinan, oh ini
Sepertinya bisa ini. Karena metode ini begini. Contoh konkret misalnya materi fikih, di situ ada bab haji. Kalau misalnya menggunakan metode ceramah, itu cenderung siswa malas dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya menggunakan metode audiovisual atau demonstrasi, itu cocok. Tapi mungkin kalau menggunakan metode diskusi juga mereka akan kesulitan. Tapi kalau menggunakan metode begitu. Kemudian dianalisa, apakah fokus masalah tersebut sudah tepat? Jadi kan sebenarnya PTK itu tidak dilakukan sendiri. Sebenarnya teman-teman itu sebaiknya punya partner, guru-guru lain, misalnya kepala sekolah. Itu diajukan, didiskusikan. Kemudian setelah ada jawaban bahwa memang masalah atau fokus masalah tersebut sudah tepat untuk dilanjutkan penelitiannya. Kemudian urgensitasnya penting apa tidak untuk diteliti? Oh, penting. Kemudian didiskusikan kembali, apakah solusinya sudah benar-benar dianggap tepat, gagasan yang Anda munculkan, metode yang ingin Anda aplikasikan itu sudah tepat, didiskusikan juga. Baru Anda bisa merumuskan masalahnya. Misalnya bagaimana implementasi metode demonstrasi dalam meningkatkan kualitas belajar siswa di kelas ini pada materi itu dari masalahnya akan dimulai. Prosedur pengumpulan datanya, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Observasi itu ditinjau dari keikutsertaan dan ada juga ditinjau dari jenis observasi. Ditinjau dari keikutsertaannya, observer atau peneliti, observasi terbagi menjadi dua. Yang pertama observasi partisipan, yakni observer ikut dalam lingkup penelitian menjadi guru misalnya. Observasi non partisipan, jadi observer tidak ikut dalam lingkup penelitian, dia orang lain, insider dengan outsider. Sementara di jenis yang pertama adalah sistemik. Sistemik itu adalah observasi pengamatan yang diselenggarakan dengan menentukan secara sistematik faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya. Jadi sudah ada yang mengatakan ini observasi terstruktur. Jadi sudah terstruktur apa nanti yang akan diambil datanya. Kemudian ada non-sistemik. Jadi guru langsung saja masuk di kelas, dia mencatat apapun yang terjadi dalam kelas tanpa terlebih dahulu ada persiapan. Kemudian eksperimental. Jadi kalau eksperimental itu semacam dia membuat situasi dalam kelas yang tidak biasa. Jadi dia seorang guru itu sengaja membuat sebuah situasi sosial dalam kelas, sekiranya seorang guru itu bisa mendapatkan data. Dan itu eksperimental itu digunakan secara sengaja. Jadi situasinya bukan seperti itu biasanya, tapi oleh guru dicoba dibuat sebuah situasi yang berbeda agar mendapatkan sebuah data gitu. Oke, itu prosedur pengumpulan data. Kemudian wawancara. Jadi seorang guru atau peneliti bisa mendapatkan datanya dari wawancara. Siapa? Ya nanti sumber data. Ada siswa, ada kelas guru lain, kemudian kepala sekolah, guru BK dan sebagainya. Kemudian dokumentasi misalnya dari daftar kehadiran, daftar nilai. Berikutnya adalah analisis data lapangan dan interpretasinya. Data dalam PTK itu ada dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis datanya pun akan berbeda-beda. Kalau data kualitatif merupakan data yang berupa kalimat-kalimat atau data yang dikategorikan berdasarkan kualitas objek yang diterima. Misalnya baik, buruk, pandai itu kan itu bisa diukur dengan deskriptif saja. Contoh, siswa berdiskusi secara aktif. Keaktifan siswa, perhatian siswa terhadap mata pelajaran matematika rendah. Jadi nanti data itu diolah secara deskriptif atau disampaikan. Rata-rata skor
Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif itu merupakan data yang berupa angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun diperoleh dengan cara mengubah data kualitatif tadi menjadi data kuantitatif. Contoh, data kuantitatif skor tes awal saudari Tina untuk mata pelajaran matematika 65. Berat badan Tini 47 kg. Panjang meja tulis 150. Jadi yang berupa angka-angka lah. Oke, teknik analisis data lapangan secara umum menurut pendapat Walcott, ini teknik analisis data secara umum demikian. Yang pertama pengalaman, yang kedua pengungkapan, yang ketiga pembuktian. Dengan pengalaman, seorang guru yang sekaligus bertindak sebagai peneliti atau dalam hal ini adalah observer dapat dengan mudah melakukan pengumpulan data terkait dengan subjek penelitiannya. Jadi apa yang dia dapatkan selama mengajar, selama mengobservasi. Kemudian ungkapkan dengan cara wawancara terhadap subjek penelitian atau terhadap siapa saja agar supaya terkumpul data yang diperlukan. Misalnya tidak hanya terhadap siswa, tapi terhadap guru BK, kepala sekolah. Kemudian buktikan. Pelaksanaan pembuktian dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi. Jadi bisa dibuktikan dengan hasil belajarnya. Itu menganalisis data demikian. Secara umum ya. Kemudian teknik analisis data lapangan itu melihat dari kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data dalam PTK untuk data kualitatif dan data kuantitatif itu berbeda-beda. Kalau data kualitatif itu milih data, mereduksi sesuai dengan rumusan masalah. Jadi nanti dipilih mana data yang diperlukan, mendeskripsikan datanya. Data yang pertama demikian, data yang kedua demikian, data yang ketiga demikian. Kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara di kuantitatif itu biasanya menghitung jumlah pertama, menghitung rata-ratanya, kemudian menghitung nilai presentasenya, kemudian terakhir membuat grafik. Itu sudah menjadi sudah masuk dalam tahapan teknik analisis data. Interpretasi data yang terakhir merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Jadi interpretasi data, jadi data-data yang sudah ditemukan di lapangan dari berbagai sumber itu kemudian disimpulkan, dijelaskan dan disimpulkan oleh observer. Demikian mata kuliah PTK untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.